Di dalam tim itu berusaha untuk diseimbangkan dengan misi dan visi perusahaan. Tantangan green energy di Indonesia. Banyak faktor yang menjadi bahan pertimbangan. Di tengah keterbatasan ini kita bisa mengurangi emisi karbon, tapi tetap dengan menggunakan sourcing yang ada sekarang. Membuktikan bahwa dengan adanya woman representation dalam setiap lini, itu membuktikan kinerja perusahaan itu meningkat. Khusus untuk bisa berkarir apalagi sebagai seorang perempuan. Kita berusaha memberikan yang terbaik, bagaimana kita tetap amanah, terus berinovasi untuk menghadapi challenge-challenge itu menjadi suatu opportunity untuk menjadi tumbuh lebih baik lagi. Proses yang terus-menerus diperbaiki sehingga bisa lebih efisien itu juga berkontribusi terhadap pencapaian profit yang sangat baik ya. Menjadi pemimpin itu apapun yang kita sampaikan itu berkontribusi bagi orang lain dan membuat orang lain lebih baik lagi. Women's Talk, setiap Jumat jam 9.30 hanya di IDX Channel. Oke, terima kasih akhirnya Mbak Nadine hadir. Halo, Mbak Nadine apa kabar? malam. Baik. Malam semua. Guys, saya kasih prakata dulu ya. Hari ini event yang spesial dari Lotus Andalan. Selamat datang buat semuanya. Tapi kenapa hari ini spesial? Pertama karena ada narasumbernya, yaitu ada Kang Edi Pranasidi, tokoh nasional pasar modal Indonesia. Waktu kita masih kecil dia sudah jadi tokoh gitu. Sesepuh nih, sesepuh nih, senior sesepuh banget ini. Ya, terus yang membuat hari ini spesial adalah karena kita ini event ini supported by IDX Channel. Hari ini kita dapat teman host dari Mbak Nadine. Malam Mbak Nadine. Halo, selamat malam. Alhamdulillah hadir juga. Mudah-mudahan sehat. Kang Edi sudah makan ya, sudah makan malam ya. Jadi hari ini kita nggak, belum? Udah nggak makan malam lagi. Oh, padahal mau dikirim itu tuh kupat tahu Kang Edi. Lontong sayur biasa. Saya juga baru mau bilang begitu, Kang Gus. Om Krisna apa kabar? Alhamdulillah baik, Kang. Aduh, lama pisan ya. Iya nih, Iya. banget lamanya. Ini di sini tokoh-tokoh senior pada bergabung, cuma kita doang yang engineer. Enggak ya? Ya. Oh, mudah banget ya. Oke, ini sambilan menunggu Mbak Nadine, saya mencoba geser sedikit ya. Mbak Nadine, aku izin ini ya, izin buat buka sebentar ya. Ya, boleh Mas. Oke, izin saya share screen sedikit. Saya sudah kelihatan ya. Selamat malam semuanya, selamat datang di acara mingguan webinar saham andalan. Hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial, ada namanya Edi Pranasidi, tokoh nasional beneran tokoh, pernah di Bloomberg, di Dow Jones, di Wall Street Journal dan segala macamnya gitu ya. Ya Inggris gitu, jadi seperti lah itu sudah pasti komprehensif. Terakhir memang di beliau adalah posisi capital market. Hari ini juga kenapa kita spesial karena memang disupport sama IDX Channel. Ini ada Mbak Nadine di sini. Halo Mbak Nadine, saya lagi ya. Kita juga didampingi sama narasumber Mas Krisna, riset dari Lotus. Dan untuk moderator juga kita didampingi sama Mas Kuswara, teknikal dari Lotus juga. Malam Mas Kuswara. Hari ini kita mau bahas tentang reprogramming. Apa sih hari ini nih? Give me 5 minutes buat ngasih snapshot aja apa yang terjadi selama minggu ini. Sorry. Jadi kita mau mengangkat reprogramming investing mindset amid uncertainty in market. Jadi kalau kita baca berita nih semuanya jelek, tone-nya negatif gitu ya. Saya akan mencoba membaca dengan ini bahwa profit and loss di tengah itu biasa ada risiko. Tugas kita gimana caranya mendapatkan profit dan minimize loss, di mana bisa memanage risiko yang ada. Ini saya kasih cepat aja ya, bahwa beberapa berita tone-nya tetap negatif. Ini ada CEO JP Morgan, Diamond warns banking crisis is not over yet. Kita udah ngomongin banking crisis yang terjadi di Amerika, terus sudah ada looming debt ceiling, udah mulai bergeser looming debt ceiling.
Terus ada credit crunch. Jadi ketika orang ngomongin beberapa bank itu collapse, then the next issue itu adalah kalau banknya collapse, siapa yang akan follow? Nah, akhirnya kita geser, itu akan ada kredit, sektor kredit yang akan kena efek gitu ya, kira-kira gitu. Saya cepat aja, di sini ada semua orang udah mulai fokus ke resesi. Dulu kemarin kita ngomong resesi gede, lama-lama ada yang mild recession, tapi sebenarnya tahunnya masih sama recession. Is it benar apa enggak sih sebenarnya gitu ya? Dia udah mulai bahas perihal stagflasi. Stagflasi itu terjadi ketika ekonominya tidak tumbuh, stagnan, tapi terjadi inflasi gitu ya. Walaupun sekarang inflasi turun, tapi dianggap masih tinggi. Dan yang menjadi masalah itu adalah Gibbs condition to raise fund are not so good. Ini saya dengar dari Kang Edi sendiri sebelumnya bahwa kalau kita ngomongin interest rate yang naik, apa sih sebenarnya yang terjadi? Yang terjadi adalah borrowing cost naik. Betul ya Kang Edi ya, nanti akan dijelaskan lebih dalam sama Kang Edi. Apa itu borrowing cost? Jadi kalau dulu orang bisa bekerja modal dengan cost suku bunga yang rendah, lebih gampang. Sekarang itu jadi mahal karena suku bunga dari 0,25, let's say 0,5 lah biar gampang. Dari 0,5% itu naik 10 kali lipat. Jadi pastinya jauh lebih mahal di Amerika sana. Nah, ini yang baru minggu lalu. This is the good news. Jadi bahwa siapa namanya? Jerome Powell bilang Fed open door to pause. Jadi kalau menurut Kang Edi nih, ketika semua berita itu sudah keluar semua, sebenarnya nggak ada lagi berita jelek. Jadi Fed sudah membuat statement bahwa mulai saat ini, bukan mulai saat ini sih, nggak janji juga sih, tapi dia akan bilang Fed open door to pause. Jadi suku bunganya itu sudah cukup lah 5,25. Akan ada apa enggak, we'll see. Tapi menurut dia cukup. Unfortunately, di bawahnya itu ada ECB. ECB bilang bahwa inflasi di mereka masih tinggi. Jadi mereka masih harus menaikkan suku bunga lagi. So this is the first time si ECB itu against US gitu ya. Sekarang masih ngomongin sama debt ceiling 1 Juni. Ini kalau 1 Juninya enggak, apakah akan ada kiamat atau enggak, atau berlebihan gitu ya. Semua orang sudah mulai nih. Semua orang sudah mulai mikir bahwa resesi itu pasti, cuma masalah besar kecilnya, seberapa dahsyat, dan kapan. Sudah mulai ngomong nih, ini second half, bergeser gitu ya. Ini masih ngomongin nih, banking kena kasus banyak benar. Kalau pertama itu ada yang namanya Signature, ada Silicon Valley, ada First Republic. Hari itu ada PacWest, ada Western Alliance, ada Zions, kena dampak gitu ya. Dan ini kayaknya jadi mulai berasa ke yang lain-lain gitu lah. Kita lihat lagi, semuanya sama nadanya bahwa investing in turbulent times gitu lah. Saya nggak mau panjang lebar. Hari ini kita mau bahas tentang Fed rate is done, which is good. Nanti akan dibahas sama Kang Edi, apakah dengan berita negatif semua sudah keluar, terus kita tinggal menikmati naiknya saja. Kedua ada US debt ceiling tanggal 1 Juni. Sisanya itu ada GDP, dedolarisasi, US banking meltdown. Ini yang perlu di-note karena menurut beberapa sumber, yes, yang kecil jebol, tapi kayaknya uangnya lari ke yang besar, ke bank besar gitu loh. Nanti untuk yang di Indonesia akan dibahas sama Mas Krisna, earning season, sama emiten-emiten yang diuntungkan dari sisi sektornya. Nanti juga dibahas perihal investasi candi ini aja. Oke nih ada Fed rate, ada US ada price consumer, makro Indonesia, so far oke deh. Oke, Mbak Nadine ada di situ? Mbak Nadine? Suara saya terdengar jelas? Terdengar Mbak, ya monggo. Oke, baik, sebentar ya, Bang. Soalnya kayak Kang Edi itu sudah tidak sabar untuk menjelaskan dan debat apa yang saya kasih. Pasti Kang Edi sebel ya, kok Umar nih ngasihnya tuh yang jelek-jelek semua gitu loh. Padahal berita banyak yang bagus, hari ini indeks kita naik loh. Beberapa ya gitu loh. Tapi IHSG kita hari ini ditutup melemah tipis ya. Melemah tipis, tapi ada indikasi rebound beberapa gitu loh. Tapi kalau punyanya MDKA ya melebu. Gitu yang Krisna ya. Om Krisna ini pemerhati MDKA soalnya.
yang bisa nggak sih Mas di agak ke bawah gitu? Kang Edi mau presentasi pakai PowerPoint? Mau langsung? Bukannya Pak Krisna dulu ya? Aku setelah Krisna aja. Boleh, oke kalau gitu. Monggo Mas Krisna. Oh, saya dulu ya. Oke. Sebentar ya. Biasanya saya dapat tinggal remah-remahannya aja nih. Sebentar. Mbak Nadine udah siap? Gimana, mau tetap nunggu Nadine dulu atau? Mbak Nadine kita geser ke Mas Krisna dulu ya. Itunya masih mute soalnya. Iya, halo, selamat malam nih sahabat Lotus dan sobat investor. Kita udah bisa mulai aja ya Mas Umar ya. Oke, monggo Mbak. Oke, baik. Hai sahabat Lotus dan sobat investor, perkenalkan saya Nadine Hedda dari IDX Channel dan kita ada beberapa guest untuk malam ini serta saya perkenalkan dulu ya untuk satu-satu. Kita ada Pak Edi Pranasidi, founder Indonesia Superstock Community, serta kita ada Mas Umar Abdullah, Vice President Lotus Andalan Sekuritas, dan kita ada Mas Kuswara, konsultan teknikal, Mas Krisna, Head Lot Trading Club. Selamat malam Mas dan Bapak-Bapak. Malam Nadine. Oke, baik. Nah, sahabat Lotus dan sobat investor, hari ini bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu. Dan malam hari ini kita enjoy aja ya, sahabat Lotus dan sobat investor. Ya, pembahasan kita tuh cukup serius, tapi dibawa enjoy aja. Karena seru kok dengan tema kita hari ini itu reprogramming, investing, mindset amid uncertainty in market. Nah, kira-kira sobat investor udah kebayang nggak sih apa pembahasan kita malam hari ini? Nah, oke, sedikit saya menjelaskan. Volatilitas market global itu kembali naik ya, ditenggarai oleh beberapa sentimen seperti berlanjutnya kenaikan the Fed Fund Rate ya, yang baru saja naik 25 basis point dan sekarang berada di 5,25 basis point. Nah, mencuatnya kembali kekhawatiran atas sektor perbankan Amerika serta datangnya hantu sell in May. Aduh, kira-kira sell in May itu apa dan kenapa bisa ada yang namanya sell in May? Nah, ketidakpastian ini tuh di pasar modal tampaknya juga belum segera akan berakhir ya, sobat investor. Lantas kira-kira bulan ini tuh bulan yang cocok nggak sih untuk kita berinvestasi atau kira-kira kita harus go away dulu nih ya, sahabat Lotus dan sobat investor. Nah, malam ini kita akan mendengarkan sharing dari para pelaku investasi di webinar saham andalan yang bertema dengan yang udah saya katakan tadi, reprogramming, investing mindset amid uncertainty in market. Dengan bintang tamu spesial kita, langsung aja kita undang Pak Edi Pranasidi, founder Indonesia Superstock Community. Oke, Pak Edi mungkin boleh nih dijelaskan sedikit ke kita kenapa sih The Fed itu kembali menaikkan suku bunganya, serta kenapa nih kok ada cenderung kalimat sell in May atau go away. Boleh nih Pak Edi dijelaskan sedikit ke sahabat Lotus dan sahabat investor. Oke, jadi saya duluan ya. Ya deh. Mas Kris, maaf ya. Kang Edi ya. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Oke, saya ambil satu dulu ya dari apa yang tadi dikatakan sama Nadine tentang sell in May and go away. Lucu-lucu sih sell in May and go away itu. Ada yang bilang sell on May and go away gitu loh. Kalau sell in May artinya jual di bulan Mei gitu kan. Kalau sell on May itu jual karena bulan Mei gitu kan. There's a bit different between in and on gitu kan. Tapi yang kalau grammatically seharusnya sell in May karena itu adalah bulan bukan tanggal gitu kan. Jadi kalau misalnya berbicara tentang sell in May and go away itu sejarahnya panjang banget dari tahun 1800-an ya.
itu tentang sell in May and go away itu. Ini adalah adagium dalam dunia investasi saham yang menggambarkan pada pola musim atau tren pasar saham, khususnya bursa saham Amerika Serikat. Tapi ini juga berasal dari Inggris di tahun 1800-an ya. Jadi itu ada yang namanya, jadi para pengusaha di Inggris itu biasanya kalau summer itu meninggalkan sahamnya, menjual sahamnya, kemudian mereka siap-siap masuk lagi di bulan September. Tapi di bulan September juga mereka masuk lagi karena juga menjelang St. Leger Day. St. Leger Day itu hari di mana orang nonton balap kuda, pacuan kuda, ya kan? Nah di pacuan kuda itu mereka tuh hobi banget berjudi gitu kan. Pengusaha-pengusaha kaya raya kan senangnya kalau uang bukan saya banget tuh Kang. Kenapa? Di Inggris. Bukan saya banget tuh berjudi. Itu di daerah. Kebetulan saya juga bukan orang Inggris. Di daerah Doncaster itu di Inggris. Jadi sebetulnya ini sudah ratusan tahun sell in May and go away dan selalu menghantui pasar ya, pasar Indonesia maupun pasar global. Tapi ya tetap nggak belajar juga, karena yang menentukan seseorang sell or buy is what the future will tell you, bukan misalnya at present gitu loh, seperti itu. Historically kalau misalnya kita lihat 20 tahun terakhir ya, di S&P misalnya dari tahun 2002 sampai 2021, malah sell in May and go away itu nampaknya tidak berlaku, karena yang setiap bulan Mei-nya yang naiknya itu 12 kali bulan Mei, kemudian hanya 7 kali di bulan Mei yang turun, gitu kan. 14 kali bulan Mei yang sisanya turun, 14 kali naik bulan Mei yang sisanya turun. Kemudian untuk kasus Indonesia sendiri selama 21 tahun terakhir agak berimbang. Tahun 2002 di Mei turun 2,05%, 2003 7,49% gitu kan. 2004 naik 1,17%, 2005 turun lagi, naik lagi 5,35%, 2006 turun, 2007 naik 10%, 2008 anjlok 10%, tapi di bulan Mei di 2009 naik 15%, which is it is not the way that we think that bahwa setiap bulan Mei itu adalah kiamat. No at all. Malah saya berpikir sell in May and go away, kalau buat saya malah buy in May as much as you can. Kenapa? Saya setuju dengan Pak Edi, setuju sekali. Kenapa? Karena ketika orang-orang berjualan dan takut gitu loh, itu artinya kesempatan. Karena apa? Biasanya setelah setiap krisis atau even great financial crisis gitu kan, itu selalu ada konglomerat baru yang muncul dari kondisi krisis. Selalu ada seperti itu. Dan untuk kondisi Indonesia sekarang ini dengan growth yang bagus, first quarter-nya 5,03% tumbuh gitu kan. What are you afraid of gitu? Yang Anda takutkan adalah Anda ditakut-takuti. Yang Anda khawatirkan adalah Anda dibuat cemas. Siapa yang membuat Anda cemas? Siapa yang membuat Anda khawatir? Yang punya uang lah, yang punya barang lah. So you sell. Kang Edi, sorry saya potong Kang Edi. Tapi kan data yang di Amerika itu bahwa terjadinya meltdown kalau bahasa mereka tuh, melelehnya perbankan Amerika itu it happened already gitu, bukan cerita akan gitu lah. Bukan, kalau perbankan Amerika kasusnya beda lagi. Ini kita bahas sell in May kan, sell in May and go away. Oke, sekarang kalau perbankan Amerika story-nya lain lagi. Kenapa perbankan Amerika terutama yang regional banks atau BPD-nya di Indonesia lah ya, bank pembangunan daerahnya itu pada hancur misalnya. Karena mereka modalnya kurang satu. Yang kedua, karena the Fed. Kenapa? The Fed selama 15 bulan terakhir naikin suku bunga berapa? 500 basis point. Anda bayangkan jika Anda jadi bank, kemudian Anda menyimpan uang Anda, uang dana pihak ketiga Anda, deposito Anda, simpanan deposito nasabah Anda, disimpan di obligasi atau treasury,
treasury atau surat utangnya pemerintah Amerika ketika harga misalnya tinggi sekali, yaitu ketika suku bunga 0,25% di Amerika. Oke. Kemudian suku bunganya naik jadi 5%, which is like what? 5 times. Anda simpan uang 10 miliar, sekarang rugi Anda 50 miliar. Kenapa? Karena yields-nya naik. Ingat, kalau di bonds, yields naik itu harganya turun. Jangan dibalik ya. Di bonds itu, kalau yields naik, itu nggak baik. Artinya apa? Ada orang yang berjualan. Kalau yields-nya turun alias merah, ada orang yang beli. Itu kan. Nah, kesempatan seperti ini jarang sekali terjadi sekarang dengan yields, misalnya 10 year-nya di 3,4%, kemudian 2 years-nya di 3,9%, kemudian 30 years-nya di 3,5% misalnya. It's a good chance to buy sebetulnya. Kenapa? Karena dengan kondisi harganya murah. Ketika harga murah itu akan kembali naik. Hukum alamnya sederhana sebetulnya. Ketika ada tanjakan, maka ada turunan. Ketika ada turunan, pasti ada tanjakan. Kalau Kang Umar kan ganteng turunan, ya kan? Pas tanjakan ya biasa lagi gitu kan misalnya gitu. Itu bercandanya seperti itu. Nah itu kondisi dari regional bank dan regional banks itu kenapa melting down karena dia para deposannya nggak percaya, jangan-jangan gue dengan kondisi sekarang misalnya daripada nggak bisa lagi dicairkan nanti tambah rugi misalnya, ya sudah diambil aja sekarang, begitu kan? Dan itu kesempatan buat bank-bank besar di Amerika seperti JP Morgan yang sekarang menguasai udah hampir 30% dari total deposito di Amerika. Dan 10 bank terbesar di Amerika menguasai hampir 70% deposito di Amerika. Jumlah bank sekarang berapa? 4.100. Tahun 1910, 1920 jumlah banknya 30.000. Dari 30.000 ke 4.100 is quite amazing. Terutama dari tahun 1990 sampai sekarang gitu loh. So, kalau di Amerika, orang Amerika sendiri mungkin sudah terbiasa dengan melihat bank closure gitu, penutupan bank ya udahlah, memang waktu itu juga buangnya ditutup 10 biji. Apalagi tahun berapa ditutupnya 120 biji misalnya. So, tapi yang menjadi membuat orang khawatir adalah para ekonom yang mengatakan bahwa penutupan bank ini bersifat sistemik. Gitu kan. Nah, sistemiknya sampai mana? Kita dengar sekarang. Nah, sistemiknya seperti apa? Sistemiknya berupa sentimen, tapi tidak berupa fundamental. Itu yang tidak pernah disadari oleh orang-orang. Jadi, tapi ya kita juga merasa bahwa sentimennya misalnya kena juga. Walaupun saya cepat ketawa sih kalau ada orang yang jualan bank di Indonesia kayak misalnya Bank BBRI atau BCA atau misalnya Bank Mandiri gitu loh. Why loh? Karena apa? Karena nggak ada bank Indonesia yang nyimpan jadi auto deposan di bank-bank regional di Amerika. What is the deal? Apa hubungannya? There is nothing. Apa ada korporasi di Indonesia misalnya yang nyimpan depositonya di bank regional di Amerika? Kayaknya enggak deh. Karena memang nggak mungkin. Apa ada perorangan? Kita nggak tahu. Tapi kayaknya nggak juga itu kan. So there is nothing to do at all with Indonesian economic and financial. What are you trying to say? Tidak ada sama sekali. Yang kena kita cuma imbas sentimen negatifnya aja. Oke. Tadi apa lagi Nadine pertanyaannya? Oke. Tadi Nadine menanyakan. Iya baik. Tadi Nadine menanyakan tentang kenaikan The Fed suku bunga nih berpengaruh terhadap Amerika Serikat ini bagaimana nih Pak Edi? The Fed sekarang suku bunga 5,25%. Saya dulu pernah nulis tulisan panjang banget tentang sampai kapan The Fed bakal naikin suku bunga, gitu kan. Dan tulisan dulu itu ketika The Fed masih 4%. Saya mengatakan dalam tulisan itu bahwa kalau The Fed naikin suku bunga sampai 5,25%, APBN Amerika pun akan kena. Kenapa? Karena hampir 30% dipakai buat bayar hutang, dan hutangnya akan meningkat terus karena suku bunganya naik, gitu kan. Dan itu akan mempengaruhi misalnya funding buat military, funding buat space, angkasa luarnya,
Kemudian juga misalnya untuk kesehatannya juga akan kena gitu loh. Jadi aku nggak yakin bahwa The Fed akan tega sampai di atas 5,5%. Tapi kalau ngelihat kondisi sekarang dengan misalnya kemarin NFP-nya naiknya di atas perkiraan 283.000 tenaga kerja baru misalnya, maka The Fed mungkin berpikir mungkin tidak akan menaikkan suku bunga, tapi juga tidak akan menurunkan suku bunga, walaupun probability atau kans untuk menurunkan suku bunga yang di vote sama para ekonom, terutama para traders bond, itu mengatakan ada kans 15% di bulan Juni The Fed akan menurunkan suku bunga. But who knows? Apa isi kepala Powell? Yang saya lihat Powell ini konsisten untuk tidak konsisten gitu kan. Jadi sejak awal bilang ketika inflasi naik, oh itu cuma transitory, oke lah gitu loh. Dan nggak apa-apalah, nggak apa-apa, dan terus seperti itu, dan terus hawkish gitu. Dan setelah itu tiba-tiba inflasinya 9%, 10%, dan dia kaget naikin suku bunga langsung 50 basis point gitu kan. Dan sekarang dengan kondisi bahwa dia ingin suku bunga turun sampai 2%, which is ketika 2% itu interest rate-nya FFR-nya, Fed Fund Rate-nya itu 0,25%, inflasi 2%, sebetulnya tetap negatif real interest rate 1,75. Sekarang dengan kondisi The Fed suku bunganya 5,25% dan inflasi 5%, dia udah interest rate positif 0,25%. Artinya apa? Should be better dibanding ketika misalnya ketika The Fed 0,25 tapi inflasi 2%. Itu negatif 1,75%, which is secara textbook jika kita menyimpan uang $10, maka kita udah kena inflasi 1,75 misalnya, karena inflasinya lebih tinggi dari real interest rate. Dibandingkan dengan Indonesia sekarang. Indonesia interest rate 7 DRR atau 7 hari gadai itu 5,75%. Inflasinya berapa? 4,33% misalnya. Kita net interest positif, real interest rate positifnya 1,5%, which is good untuk investment. Sekarang misalnya kita lihat nih, kenapa asing jualan terus? Oh, asing itu terbagi tiga malah. Ada country fund, ada hedge fund, sama short term speculator fund. Nah, yang short term speculator fund ini yang masuk di bulan Februari, biasanya keluarnya di bulan April atau Mei gitu loh. Hal-hal seperti ini yang saya bilang sama Kang Umar, ayo Umar kita belajar fund flow. Artinya apa? Karena market Indonesia itu kecil banget. Ketika digoyang oleh $1 miliar keluar, yang artinya 15 triliun, kita kaget. Padahal buat Terus Amerika ikut-ikutan gitu ya? Ya enggak, kita kaget artinya, gila asing jualan, kan Indonesia gitu ya, orang Indonesia kalau Iya, asing jualan benar. ikutan jualan, asing beli Ikutan ikutan beli. juga. Iya, kalau orang Indonesia tuh senangnya belinya ketika IHSG-nya hijau, bukan IHSG-nya merah. Jadi IHSG hijau beli, padahal udah waktunya turun misalnya. Tapi IHSG merah malah tambah takut, malah jualan. Jadi seperti itulah yang harus diubah mindset-nya dan juga menjadi tugas dari IDX Channel dan juga Lotus Andalan Sekuritas untuk memberikan literasi dan edukasi how to invest in the right time, how to invest in the right theme, how to invest in the right logic, seperti itu. Jadi kenapa? Iya, jadi bukan hal-hal yang dan crash itu nanti ada di presentasi saya. Crash itu terjadi sudah dari tahun 1920. Berkali-kali crash. Saya mengalami crash dari sejak tahun 98. 98 crash. Waktu itu dolar dari 2.700 tiba-tiba 16.000 gitu kan. Ya senang-senang aja sih, karena gajinya dalam US dollar misalnya, tiba-tiba dapat duit banyak gitu kan. Tapi karena waktu itu tidak transfer bank kan, jadi bawa duitnya pakai kantong plastik gitu. Seperti itu. Dan kondisi-kondisi seperti itu sebetulnya sudah terjadi berulang kali. Kita tahun 2000, bagaimana takutnya Anda terhadap bubble.com. Malah ada yang bilang tahun 2000 itu perpindahan dari 1999 ke 2000. Ya kan? Wah, bakal ada bencana segala macam. It didn't happen. Kenapa? Karena Anda selalu ditakut-takuti, waktu itu takut ini, takut itu, takut segala macam. Investment is a marathon. Investment bukan
sprint. So mindsetnya adalah investment is marathon. Investment is not a sprint, it is a marathon. Jadi jangan misalnya berpikir bahwa sekali investasi besoknya langsung cuan 100%. Ada juga sih yang seperti itu, tapi kan biasanya itu pakai gorengan minyak goreng bimoli gitu ya, seperti itu. Dan kita kan harusnya menghindari hal yang itu dan tetap aja kepada fundamental dari perusahaan. Gitu kira-kira kalau menjawab tentang the Fed mengapa. Baik. Tapi kan Pak Edi, kalau kita pantau nih dari akhir tahun 2022 sampai saat ini, The Fed itu sudah tidak hawkish lagi ya untuk menaikkan suku bunganya ya Pak Edi ya. Apakah ini akhir dari The Fed menaikkan suku bunga atau seperti yang Pak Edi bilang tadi, kira-kira ya kita nggak ada yang tahu nih besok The Fed ini bagaimana gitu. Nah, kalau misalnya nih The Fed berhenti menaikkan suku bunganya, impact terhadap IHSG kita bagaimana nih Pak Edi? The Fed tidak menaikkan lagi suku bunga juga sesuatu yang harusnya satu ada double edge of knife ya, ada dua sisi mata pisau. Satu mungkin bermata pisau tumpul, kemudian ada efek positifnya, tapi ada juga efek yang tajamnya. Artinya apa? Suku bunga di Amerika 5,25% tetap seperti itu, gitu kan? Dan itu kalau misalnya dalam in rupiah denomination itu 5,25% itu bisa diterjemahkan sama dengan 8%. 5,25 tambah 3,01 artinya ya sekitar 8,26%-an lah kalau dirupiahkan karena ada perbedaan currency yang cukup antara dolar dan rupiah. Dan positifnya misalnya, jika misalnya The Fed mengatakan untuk sampai tahun 2023 tidak akan menaikkan atau tidak akan menurunkan suku bunga, maka para pengusaha sudah mulai bisa berhitung dengan suku bunga segini, marginnya berapa? Berapa yang harus dikeluarkan untuk misalnya spending, untuk bayar hutang. Dan tapi yang pasti, jika suku bunga tinggi, 5,25% seperti ini, dipastikan tidak akan ada lagi orang-orang yang berani pinjam uang ke bank. Yang akan ramai nanti adalah right issue. Kenapa right issue? Karena right issue tidak perlu bayar bunga bank kan, tidak perlu bayar cicilan, tidak perlu bayar pokok kan, tapi itu juga mengetes atau menguji komitmen dari shareholders terbesar dari sebuah perusahaan untuk committed terhadap kelangsungan perusahaannya, gitu. Jadi in a way, ketika suku bunga tinggi dan orang-orang atau korporasi-korporasi melakukan right issue, we should think that this is the better way gitu loh, daripada misalnya pinjam uang. Karena apa? Ketika misalnya nanti suku bunga tetap ketika pinjamnya misalnya sekarang suku bunga BI 5,75%, maka pinjamnya biasanya kalau bank-bank di kita kan menjaga net interest margin 5% ya. 5% itu rata-rata net interest margin Bank Indonesia, misalnya bank-bank di Indonesia. Jadi kalau suku bunga BI 5,75, maka pastinya bank-bank tersebut meminjam uang ke kita antara 11-12% atau misalnya 10% lah minimal. Kenapa? Dengan suku bunga 5,75, dia simpan uang di BI misalnya cuma dapat kalau nggak salah cuma 5% ya deposit facility rate-nya. Jadi ada net interest margin 5%. Net interest margin 5% ini masih gross interest margin. Kenapa? Karena harus dipotong biaya administrasi, pegawai, segala macam. Maka ujung-ujungnya cuma 4%. Kalau misalnya itu dari 4%, maka net interest margin di tahun ini dibanding tahun sebelumnya akan turun. Karena tahun sebelumnya 4,99, sekarang dengan interest margin segini ya turunnya menjadi 4%. Kalau net interest margin turun, artinya apa pendapatan atau net profit dari bank-bank juga akan turun. Tapi seperti biasa, bank-bank di Indonesia itu sangat sulit menurunkan suku bunga pinjaman, tapi tidak juga sulit juga menaikkan suku bunga deposito, gitu kan? Itu kelakuan bank di Indonesia kan seperti itu kan? Ya, tapi kita harus maklum bahwa itu cara mereka untuk mendapatkan profit kan, gitu. Tapi kalau nggak ada lagi yang meminjam, kita pasti. Kenapa? Nah, Mbak Nadine, aku nanya setelah itu ya, boleh ya? Oke, baik. Gimana Mas Mar? Ya, Kang, sebenarnya gini, kan yang memang terjadi di sini itu pertama, ini seperti yang pribadi nih, inflasi,
sama suku bunga. Kenapa sih inflasi mesti 2% gitu loh? Padahal kan kalau target inflasi Amerika itu 4% lebih gampang gitu loh, satu. Terus yang kedua, kita lagi ngomong ini katanya suku bunga sudah off gitu ya di 5,25. Tapi next issue itu adalah debt ceiling. Debt ceiling ini orang berantem akan di approve apa enggak, walaupun kalau nggak salah menurut kami sudah ke 68 kalinya debt ceiling itu dinaikin. Berantem, pura-pura drama, terus ada shutdown, ada nggak digaji, terus tapi tetap di approve gitu ya. Tapi kan selama di approve itu akan ada sebulan tuh, akan ada koreksi masif, deg-degan, cerit-ceritan, jumpalitan market gitu. Akankah begitu gitu loh. So my question would be, kenapa target inflasi Amerika 2%? Terus kedua, apa yang terjadi dengan debt ceiling besok? Enggak akan. 2% itu memang sudah dari sejarahnya The Fed dari zaman tahun kuda kali ya. Bahwa 2% itu jadi semacam konsensus bersama para pemimpin The Fed dari zaman dulu, bahwa 2% is the most moderate inflation rate that the Fed or Americans can get gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya misalnya harus 0%. Kita harus tahu bahwa inflasi rendah itu juga tidak baik. Artinya apa? Kalau inflasi rendah artinya tidak ada daya beli. Ya, jadi tapi inflasi tinggi juga nggak baik. Kenapa? Karena bisa tidak terkontrol. Kenapa? Harganya akan terus naik. Kita harus mengerti lagi kepada konsep inflasi itu sendiri. Konsep inflasi kan antara supply and demand. Ketika misalnya Nadine punya kue yang paling enak 10 biji, tapi yang mau beli misalnya 200 orang, harganya naik. Ya kan? Tapi ketika misalnya kuenya Nadine itu 200 biji, yang mau beli cuma 10, pasti banting harga. That's yang untuk menerangkan segampangnya inflasi kan seperti itu. Nah sekarang dengan kondisi bahwa inflasi 2% itu adalah the most moderate one that Americans can get, gitu loh. Itu artinya The Fed harus balik ke sana. Tapi saya udah pernah mengatakan mungkin suatu saat The Fed akan bilang bahwa inflasi ini kayak virus ya. Virus itu kan tidak bisa dimatikan. Ya. Nggak ada virus yang bisa dimatikan. Yang bisa membuat virus melemah adalah bagaimana kita menguatkan diri melawan virus tersebut. Artinya apa? Vitaminnya yang bagus, gitu kan. Kemudian olahraga yang baik. Nah, kalau misalnya inflasi dianggap seperti virus, maka mungkin The Fed suatu saat akan mengatakan stay with high interest rate, stay with high inflation, gitu kan. Tapi kami akan memperbaiki misalnya kondisi kehidupan Anda dengan memberikan stimulus. Balik lagi ke stimulus atau namanya quantitative easing. Kalau ada quantitative easing lagi, artinya apa? Oh, The Fed sudah mulai berpikir bahwa nanti ini akan merusak ekonomi, gitu kan. Seperti itu. Nah, yang pertanyaan kedua tentang debt ceiling. Debt ceiling itu dalam sejarahnya Amerika tidak pernah default. Dan dari 3 rating agency Fitch, Standard & Poor, and Moody's, tiga-tiganya masih ngasih AAA, artinya rating tertinggi untuk sebuah negara yang dikatakan tetap mampu membayar hutang, kondisinya seperti apapun, gitu kan. Itu artinya debt ceiling mungkin akan terjadi perlambatan pembayaran hutang, tapi biasanya cuma beberapa hari, dan ini ya mungkin akan membuat market agak jolt, agak shock sedikit gitu kan. Tapi kalau sampai misalnya Amerika default, saya rasa nggak mungkin lah. Akan selalu seperti itu, yang namanya ekonomi kemudian digabungkan atau mix sama kepentingan politik, ya jadinya seperti itu. Tapi ujung-ujungnya ya seperti tahun 2007, 2013, kemudian 1987, akhirnya apa? Ini kan cuma masalah Republik sama Demokrat. Tapi enak loh, di Amerika cuma 2 partai, Republik sama Demokrat. Coba di Indonesia berapa partai? Banyak. Saya memimpikan sekali waktu Indonesia hanya 2 partai aja, Republik, Demokrat, udah gitu aja. Lu Republik, gue Demokrat, selesai. Nggak ada yang aneh-aneh lagi gitu kan. Buzzernya juga cuma 2 kan, gue buzzer Republik, gue buzzer Demokrat gitu, seperti itu. But in the end, kalau hanya 2 kubu itu lebih gampang misalnya manage daripada banyak kubu yang makin banyak juga kepalanya atau interestnya, seperti itu. Jadi menjawab pertanyaan Kang Umar, kenapa debt ceiling misalnya bikin orang kaget? Sebetulnya enggak sih, orang-orang investor itu udah tahu kok, nggak mungkin bahwa Amerika akan mengalami default.
Walaupun banyak yang bilang this time is different, this time is different. Oh come on, every year you have to say that this time is different, this time is different. Come on, gitu loh. This is nothing to do with this time is different, but this is really does with what Republic wants and what Democrat wants. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya mereka ya di bawah meja deal-dealan, nanti yang jadi senator dari Michigan dari gue ya. Nah, lo misalnya ngambil yang di Wisconsin lah. Iya seperti itulah gitu loh. That's politics. When politics meet, jadi rahasia umum gitu ya. Iya, when politics meets ekonomi kan akhirnya jadi dagelan gitu loh. Kenapa? Karena orang-orang politik yang kadang tidak rasional, rasionalnya untuk interest, sementara orang ekonomi sangat rasional, tapi kadang-kadang juga mengalah kepada kepentingan politik seperti itu. Gitu, Kang Umar. Oke, baik. Nah, Pak Edi, kalau misalnya kita membahas kasus The Fed ini kan belum selesai ini ya. Kita belum bisa bilang sampai saat ini selesai gitu. Akankah ada nih kasus-kasus perbankan ya seperti yang lalu-lalu nih, Pak Edi? Kalau Pak Edi di Amerika Serikat? saya pengen ketawa kalau orang JP Morgan seperti Jamie Dimon itu bilang crisis is over for the regional banks gitu. Mentang-mentang dia udah beli SVB kan, udah selesai dong, gue udah beli loh. Besoknya harga sahamnya semua turun 60% gitu kan. It's just, artinya apa? Nggak ada yang bisa mengukur sentimen di market. Nggak ada yang bisa mengukur sentimen. Sentimen itu sama dengan perasaan wanita, nggak bisa diukur, sumpah. Ya, jadi ketika orang berbicara, ketika orang takut, ketika orang fear, maka yang ada adalah king is the cash. Cash is the king, gitu kan? Ketika orang merasa bahwa I do not think that what Dimon said is true, gitu. Dia kan baru beli SVB, ya aja dia mesti ngomong kayak gitu supaya cuan, gitu kan? Jual lah. Dan yang paling mengerikan kenapa misalnya terjadi harga sahamnya melting down, turun gitu loh, selain karena ada penarikan deposito besar-besaran, itu juga terjadi karena sistem bursa di Amerika mengenal yang namanya short sell. Short sell tanpa barang. Kebayang nggak kalau di Indonesia diperkenankan short sell kayak zaman tahun berapa tuh, 98 sampai tahun 2002. Ada tuh short sell. Umar kalau ngelihat ada truk tronton di bursa efek gitu dengan merek tertentu, misalnya ternyata itu PSKT loh. Gue jual duluan deh. Kayak gitu. Itu bukan Jaya ya, Kang ya. Padahal Umar nggak punya barangnya gitu kan, seperti itu. Itu short sell. Makanya short sell di Indonesia dilarang kecuali short sell yang punya barang. Tapi kenyataannya di Indonesia di bursa kita ada juga short sell. Artinya kalau kurs suara misalnya perusahaan Kuswara ini misalnya punya barang BBRI 1 juta lot gitu kan, terus dia cuma akan disimpan di buku sampai tahun 2027 misalnya. Terus gue pinjam dulu lah 1 juta lotnya, gue kasih bunga lu 5%. Kenapa? Mau gue short 1 juta lot. Ada seperti itu. But that's a different kind of story which saya pikir saya nggak usah share lah di sini gitu kan. Karena itu akan menginspire orang untuk melakukan hal yang sama gitu. Gitu Nadine, Kang Umar, Kang Kuswara. Oke, baik. Nah, kalau melanjutkan itu pembahasan tadi nih Pak Edi. Lantas gimana sih sekarang kondisi perbankan di Amerika Serikat dan bagaimana nih pemerintah Amerika menangani menghindari domino efek tersebut nih? Apa nanti takutnya ada perbankan lain yang akan runtuh lagi atau bagaimana nih? Pak Edi. Pemerintah Amerika punya yang namanya FDIC atau Lembaga Penjaminan Simpanan kayak di Indonesia kayak LPS ya. Nah, FDIC ini sekarang sedang sangat mengontrol atau memonitor semua yang terjadi pada regional banks. Mereka cuma ngontrol regional bank saja, BPD-nya mereka kontrol gitu. Artinya berapa deposito yang keluar, berapa deposito yang masuk gitu loh. And so far sampai hari ini aja gitu, hari ini aja ternyata tidak terlalu banyak withdrawn ya. Artinya withdrawing deposito dari bank-bank tersebut. Sedikit kalem, tapi still masih ada gium kan.
calmer before the next storm gitu kan. Wah, kalem dulu sebelum badai kemudian, kita nggak tahu. Tapi yang jelas aku pikir sih kalaupun misalnya ada lagi penutupan bank, mungkin ada penutupan bank yang misalnya yang lebih kecil dari PacWest atau misalnya lebih kecil dari First Republic atau misalnya dari SVB gitu kan, seperti itu. Mudah-mudahan sih yang paling penting yang harus kita cermati adalah bahwa penutupan bank tersebut walaupun ada tidak bersifat sistemik, tapi hanya bersifat sentimen negatif saja gitu kan. Yang artinya kalau buat Indonesia harusnya tidak harus dikhawatirkan. Kenapa? Ya tadi yang bilang nggak ada korporasi Indonesia atau pemerintah Indonesia atau Bank Indonesia yang jadi deposannya mereka. So what gitu loh. Cuma masalahnya kan kita kalau ngelihat Wall Street merah kan deg-degan terus kan, wah Wall Street merah. Karena masih jadi acuan ya Pak Edi ya, ISG kita masih menjadi acuan. Enggak juga karena kalau IHSG itu punya has its own story. Biasanya kalau misalnya marketnya merah banget di Wall Street, bisa aja kita hijau besok gitu loh. It's different story. Tergantung siluman itulah gitu kan. Silumannya. Gitu. Jadi kalau buat tadi pertanyaan Nadine, bagaimana kondisi perbankan di Amerika? Saya setuju perbankan di Amerika solid. Artinya fundamentally solid lah. Mereka mulai jadi banker itu sejarah perbankan di Amerika itu mulainya 1800. Tahun 1800. Kalau kita kan mulai tahun 1940-an, 1910 lah. Seperti itu. Kita masih muda lagi pengalaman kita dibandingkan misalnya Amerika yang pengalamannya sudah banyak banget. Artinya mereka there have been in so many crises, financial, banking crisis, and they are very experienced investing it gitu. Oke, baik. Berarti secara nggak langsung ini sebenarnya dengan kejadian perbankan di Amerika Serikat ataupun kejadian isu-isu sentimen negatif global yang lain itu tidak terlalu terpengaruh signifikan dengan indeks harga saham gabungan kita ya Pak Edi ya? Harusnya enggak. Gini, kita harus bedain. Banking crisis in the US itu adalah untuk regional banks, bukan untuk the whole industry gitu loh. Kenapa? Karena big banks-nya tetap beruntung kok dari penutupan bank tersebut. Depositonya nambah banyak gitu kan. Kayak misalnya kemarin JP Morgan dapat tambahan 100 miliar tuh deposito dari SVB misalnya. Artinya dia tambah menguasai atau mengontrol deposito di Amerika lebih tinggi lagi seperti itu. Kang Edi, sorry saya potong boleh nggak Kang Edi? Okay. Ini penting menurut saya nih. Mbak Nadine mungkin abis ini bisa geser ke konteksnya, tapi saya perlu ada satu variabel Kang Edi namanya CDS. CDS itu kan kalau nggak salah kemarin menurut Pak Budi Hikmat ya itu sudah men-peak tertingginya di Amerika gitu. Is it jadi indikator yang solid apa enggak Kang Edi? CDS Amerika. Apaan? ETF? CDS. Currency. Ya, default swap. Enggak juga ya. Yang namanya CDS itu kan sekarang komoditi ya. Artinya kalau saya punya pinjaman uang ke Umar, pinjaman uangnya itu saya agunkan ke Kuswara kan. Nah Kuswara pasang agunan itu misalnya, si Umar kan nggak bener, saya 11% ya. Saya ini kayak gitu loh. Jadi sekarang CDS itu sudah komoditi, orang-orang mainin CDS. Dan itu CDS dimainkan berdasarkan misalnya perkiraan bahwa nanti ini akan terjadi default di Amerika. Padahal misalnya belum tentu ada default seperti itu. Nah, CDS mungkin akan terus naik sampai tanggal 1 Juni. Kemungkinan ya. Kenapa? Karena orang memainkan spekulasi itu akan ada default. Amerika default loh. Kalau Amerika default, CDS pasti lebih naik lagi. Tapi jangan salah, nanti ketika ternyata misalnya Republik sama Demokrat berjabat tangan, CDS-nya turun, ya Anda rugi lah. Seperti itu. Yeah. So I do not think that CDS is having a key role, terutama untuk negara-negara very developed ya. Tapi kalau untuk Indonesia mungkin iya gitu loh. Kalau CDS Indonesia tiba-tiba sekarang misalnya jadi 140 misalnya, wah ya ngeri ya. Kenapa rupiahnya bisa tumbang? Sekarang rupiah kita bagus, CDS kita di bawah 100, rupiah kita 14.700 kan, which is
buat saya agak deg-degan juga karena kalau rupiah menguat terus. Kalau rupiah menguat terus, asing keluar terus. Kenapa asing keluar terus? Karena ada asing yang belinya ketika rupiah di harga 15.500. Daripada double losses, artinya loss dari currency juga loss dari IHSG, mendingan mendingan cut loss gitu loh. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan besok rupiah jangan terlalu menguat. Kalau sampai 14.000 banyak orang yang senang sih, tapi buat eksportir nggak suka. Buat importir mah senang, gitu kan. Tapi ya itu konsekuensinya kemungkinan asing akan keluar. Kenapa? Menghindari double losses dari currency. Seperti itu. Baik. Pak Edi, sekarang saya beralih dulu nih ke Mas Krisna. Ada Mas Krisna dari Saya mute ya. Trading. Baik. Ada Mas Krisna dari Head Lot Trading Club. Nah, Mas Krisna, kita mau nanya dulu nih ke Mas Krisna. Jadi gimana sih kondisi perbankan di Indonesia nih secara fundamental saat ini nih, Mas Krisna? Ya, Nadine, selamat malam. Masih bagus ya. Jadi kalau teman-teman ngikutin webinar Lotus Andalan itu, saya beberapa kali singgung kondisi perbankan kita ya. Itu ini lagi bagus-bagusnya ya. Pasca pandemi justru kinerja perbankan kita itu tancap gas. Kita tahu di tahun 2022 kemarin itu mostly terutama saham-saham besarnya itu mencetak keuntungan yang luar biasa ya. Ada yang bisa profitnya bisa naik 40%, bisa sampai rata-rata 30-40% lah. Bahkan ada yang sampai 50%, luar biasa. Saya tadinya sempat pesimistis di tahun ini, tahun 2023, karena biasanya kalau kinerja satu industri itu sudah demikian dahsyatnya ya, kalau untuk ukuran bank kita itu ya kayak BRI, Mandiri, laba 50% itu luar biasa loh. Jadi agak sempat takut juga gitu tadinya di 2023, jangan-jangan karena base 2022-nya itu sudah terlalu tinggi, 2023-nya takutnya ambles gitu kan ya, menurun lah gitu. Ternyata enggak loh Nadine. Jadi di 2023 ini kita lihat di kuartal pertama kan kita lihat sudah keluar semua kan ya. Itu masih dahsyat ya. BCA masih bisa growth 30% profitnya gitu kan. BNI bisa sekitar itu juga hampir 30%. Yang agak moderat paling BRI ya. BRI kalau nggak salah cuma 6 atau 9% gitu. 1 digit. Yang lainnya rata-rata 2 digit. Jadi base yang tinggi di 2022 itu tidak menghalangi perbankan kita untuk mencetak untung. Dan tadi sudah disinggung sama Pak Edi kan, bank kita itu sangat sulit sekali nurunin suku bunga kredit, tapi sebaliknya naikin suku bunga deposit itu juga susah. Jadi ya gitu. Jadi bank kita tuh bank, kalau orang bilang mungkin bukan bank, itu rentenir legal gitu ya. Jadi sangat menguntungkan gitu ya buat investor perbankan. Jadi nggak ada ceritanya bank kita itu rugi karena bisnisnya sangat simpel. Dia cuma ngambil spread dari selisih antara dia kasih kredit sama dia harus bayar ke deposan. Jadi dan itu bisnisnya sangat gampang sekali, dan apalagi deposan kita dikasih bunga rendah ya, mau terima aja, debitur dikasih bunga kredit yang tinggi juga ya terima aja gitu. Ya, jadi kalau ditanya bagaimana kondisi perbankan kita, wah luar biasa ya, mungkin nggak ada di tempat lain di dunia ini ya, saya nggak tahu ya, tapi yang pasti makanya kenapa banyak investor asing itu antre beli bank kita ya. Ya kita sudah tahulah Danamon sekarang milik siapa, Bank Permata sekarang milik siapa, itu banyak sekali ya, Bank BTPN milik siapa, itu banyak sekali lah udah diambil alih oleh asing. Jadi Nadine bicara bank kita itu luar biasa lah, sangat-sangat bagusnya saat ini ya, untuk saat ini ya. Dan harusnya untuk jangka panjang pun
akan tetap bagus. Bank itu kan nggak ada cerita, dia kan bukan sektor yang cyclical ya. Bank itu proksinya ekonomi Indonesia loh. Dan paling hanya ada cerita kalau bank itu ya bagus banget atau biasa aja gitu. Dia nggak ada cerita jelek lah gitu ya. Nggak ada cerita apalagi rugi gitu, nggak ada. Apalagi bank-bank yang gede ya, yang terbesarnya lah, ya Big Four-nya itu plus BCA itu nggak ada cerita rugi lah. Kalau ya bank-bank lain yang agak kecil-kecilan mungkin rugi ya, tapi kalau yang gede nggak mungkin rugi lah. Karena tadi ya bisnis sangat gampang. Jadi gitu Nadine, kondisi perbankan kita. Bahkan kalau di tengah krisis global ya adanya The Fed dan lain-lain seperti yang udah kita bahas ya, bank-bank perbankan di Indonesia ini membukukan laba-laba yang sangat tinggi kemarin ya Mas Tisna Iya, ya. betul Bahkan banget. membagikan dividen yang sangat luar biasa loh. Termasuk saya juga ngerasain soalnya. Alhamdulillah. Iya. Nah, Mas, kalau misalnya mengenai perbankan di Indonesia nih, dengan berkaitan dengan The Fed dan keruntuhan perbankan di Amerika Serikat. Jadi otomatis di tahun ini sepertinya masih look stable ya untuk perbankan Indonesia ya? Iya, bisa dipastikan kalau kita bicara tahun ini bisa dipastikan masih akan aman lah, masih akan aman. Mungkin nanti akan melambatnya di 2024 kali ya, karena ya 2 tahun berturut-turut tuh biasanya sudah suatu rekor yang sangat bagus ya. Rata-rata kinerja atau performa korporat, ini kalau kita bicara cyclical ya, sebetulnya bank itu kan tadi saya bilang bukan cyclical, tapi kalau untuk yang korporat yang bisnis yang sifatnya cyclical itu biasanya 2 tahun rekor udah selesai. Coba aja di backtest gitu ke belakang ya, rata-rata rally saham-saham itu biasanya 2 tahun ya, kan rally saham itu kan biasanya mengikuti kinerjanya gitu ya. Jadi biasanya 2 tahun habis itu selesai. Nah ini bank juga kira-kira seperti itu ya. Dan ya kalau dibilang keruntuhan bank Amerika, saya juga nggak setuju ya. Seperti tadi Pak Edi bilang, bank di Amerika itu tutup sudah biasa ya. Saking banyaknya bank karena ini hampir di sana itu namanya aja bank regional ya. Jadi katakan ada satu kota gitu ya, bukan kita nggak usah bicara negara bagian lah, kota aja itu bisa punya bank sendiri loh. Jadi bank itu punya kota itu punya bank yang khusus, misalnya nasabahnya di sekitar kota itu gitu ya. Nah, nanti ada yang lebih besar lagi distrik atau lebih besar lagi negara bagian. Nah, kalau udah kita bicara kayak JP Morgan ya udah kelas dunia lah ya, beda lagi lah. Tapi kalau yang regional kecil-kecil ya tutup wajar lah. Jadi kalau dibilang beruntung enggak, masih ada 2000 sekian kan. Ini kan baru tutup 4 atau 5 biji gitu ya. Jadi masih baru ya. Masih banyak, tenang aja. Baru tutup 4 ya. Masih punya 2000-an. Jadi kalau tutup 10 lagi pun nggak apa-apa. Gitu Nadine. Waduh, bisa bahaya itu. Jumlah bank di Amerika masih 4.100. Oh, 4.000 malah tuh dikoreksi. Masih 4.000, tutup 10 lagi nggak ada apa-apanya. Oke, baik. Mungkin Mas Umar ada mau ditambahin sedikit? Enggak sih. Karena Om Kresna ini kan memang analis kita gitu ya. Jadi kalau ditanya fundamental ya sudah benar lah, kita ikut aja udah. Nggak mau aja lah. Saya juga nih mau mendukung ininya nih. Kan tema kita kan ini mindset ya, reprogramming mindset in uncertainty market. Jadi kalau tadi Pak Edi kan juga sudah bilang, lu kalau beli yang biasanya beli pas lagi hijau-hijau, diubah dong, belinya pas lagi merah-merah gitu kan. Jadi supaya ya investasi yang benar gitu, jangan cuma FOMO-FOMOan aja. Nah, saya juga pengen mencoba ini nih, mengubah mindsetnya dari sisi yang lain. Kalau biasanya kita mungkin invest itu dari top down gitu. Kita lihat nih makronya bagus gitu kan. Nggak ada berita jelek-jelek bahwa kita baru kita pilih sahamnya, industrinya yang bagus yang mana, sahamnya yang bagus yang mana. Kalau sekarang kalau caranya masih sama top down gitu, apalagi kalau modelnya Pak Umar gitu yang negatif terus gitu ya. Udah ganti narasumber berkali-kali.
Ini awas lo, Pak Omar, lo kalau sampai tadi Pak Edi udah ngomong gitu lo masih negatif aja besok. Ya, ini sudah pasti deh. Tapi ada dua sisi ini Mas Krisna. Kalau Pak Umar kasih berita sentimen news, berartinya kalau yang siap money managementnya benar sih udah waktu itu ya. Saya dari bulan Februari sendiri masih optimis sebenarnya time for opportunity untuk mendulang gitu untuk satu kuartal. Terakhir ya, terusnya kemarin masih ada bulan Maret juga lagi di bottoming kalau nggak salah di 6.500 sekian juga is time to buy dan sekarang juga masih tetap gitu. Tuh kan apa katanya. Jadi Nadine kita ubah nih mindsetnya nih. Kalau kita ngelihatnya makro kan jelek mulu kan gitu beritanya kita kayaknya nanti nggak beli-beli tapi nggak beli. Nah kita sekarang balik nih. Kita jadi bottom up nih. Ini juga sebenarnya sudah sempat disinggung sama narsum kita minggu lalu ya, Mbak Syana ya. Kita bottom up nih. Kita lihat balik ke basic nih, kita lihat fundamentalnya. Kalau fundamentalnya bagus ya udahlah gitu ya. Kita stick sama fundamental, beli ya. Jadi ya kayak ini kan biasanya nih ya. Saya tuh paling suka awal tahun ya, terutama ketika rilis laporan keuangan kuartal pertama itu biasanya apa? Itu bagus, itu start untuk kita mulai bangun portofolio untuk setahun ke depan sampai akhir tahun. Kenapa? Biasanya kalau emiten-emiten sudah ngelaporin laporan keuangan yang kinerjanya bagus gitu di kuartal pertama, ya kalau perusahaan ini perusahaan yang bukan perusahaan abal-abal gitu ya. Biasanya dia akan konsisten tuh sampai akhir tahun nih. Jarang kalau udah bagus sekali gitu ya, terus tiba-tiba tengah jalan di first half-nya atau di 9 month-nya terus berbalik jelek gitu ya. Jarang ya, dari sekian banyak mungkin 1-2 ada gitu ya. Nah itu jadi di earning season kuartal pertama itu saat yang paling pas untuk kita mulai building portfolio kita gitu. Jadi kita tinggal kumpulin mana yang bagus-bagus, yang cakep-cakep ya. Kan nggak perlu jadi orang yang pinter banget, nggak perlu jadi akuntan bisa baca laporan keuangan sederhana ya, tinggal cek aja historicalnya. Oh ini salesnya dan earningnya kuartal pertama ini kalau di annualize ya misalnya ini udah rekor tertinggi gitu ya, sementara harga sahamnya secara historical masih rendah gitu ya. Ya udahlah merem beli aja gitu. Om Krisna, aku tambahin dikit nih. Masalahnya kan kadang-kadang nih Mbak Nadi ini masih muda nih, jauh di geng milenial gitu ya. Jadi kadang-kadang anak muda itu lebih pengen trading. Pokoknya hari ini kita pencet bos, beli gitu. Padahal kalau menurut Mas Krisna itu, kalau kita pertama sudah dapat stock pick, dapat nih BRI valuasinya murah, udah beli diam gitu loh. Nah beberapa teman yang pemuda-pemudi bangsa tuh biasanya dia gatel. Kalau nggak enter tuh kayak nggak enak gitu tiap hari. Padahal lebih agresif gitu loh Mas. Lebih agresif betul. Nah, padahal menurut kita tuh sebenarnya buy and hold kalau udah nggak apa-apa. Kalaupun mau trading pun tetap yang saham-saham yang di tradingin kalau bisa yang ada fondasi fundamentalnya bagus. Jadi kalau sampai dia meleset itu nggak lama dia naik lagi ya. Jadi biasanya kalau saham yang memang bagus gitu ya, murah, valuasinya memang kinerjanya lagi bagus, dia turunnya tuh cuman turun ngeprank aja sih biasanya. Habis itu dia naik lagi. Ya, kita lihat misalnya gitu, kayak ya, ngeprank. Iya, kayak Clipper Finance misalnya. Tapi coba deh tanya deh. Om Chris coba tanya deh. Mbak Nadine boleh tahu nggak disebutin 5 porto? Isinya porto apa yang barang paling eksotis apa coba? Oh iya boleh nih ya, disebutin aku boleh nih ya. Ini mau tahu aja sebenarnya. Kalau nggak rahasia ya silakan gitu. Tapi oh iya oke. Tapi ini disclaimer on ya, bukan ajakan jual ataupun ya. Ada BBCA pasti dong. Wow. Nah terus ada BBNI, terus ada SIDO. Lalu apalagi ya, saya lupa ini mesti ngelihat dulu kayaknya. Keren. Itu Tapi dari 3 saham itu udah kebaca kalau tipikalnya Nadi itu tipikalnya. Oh iya gimana? Apa namanya prudent gitu ya, prudent, hati-hati dan memang pilihannya nggak salah gitu, bagus-bagus semua. Jadi berarti jodohnya sama aku nih. Nggak punya waran. Berarti jodoh nih sama aku nih ya kan, kayak tadi BNI, SIDO ya kan, benar-benar banget. Cocok tuh sama Om Kus tuh. Om Kus juga sahamnya jenisnya begitu-begitu juga sama.
Aman deh, aman. Kalau itu udah aman. Oke, baik. Tapi kan Mas Krisna, sejauh pengalaman yang kita temui di lapangan itu, pasar saham ini kan memiliki banyak sekali emiten ya. Ada ratusan jumlah saham di dalamnya ya, di dalam bursa. Nah, gimana tuh mengerucutkan atau kita filter sampai kita mendapatkan perusahaan yang fundamentalnya benar-benar bagus? Gimana tuh cara milih dari yang keseluruhan gitu? Ya, dari sekitar Kita short time 900-an kayak apa gitu ya? dari sekitar 900-an saham yang ada di listed ya di Bursa Efek Indonesia. Itu kita bisa peres lagi, kita filter cuman ada 2 jenis ya. Satu yang cyclical, satu yang bukan bagus lah. Jadi kalau nih tepatnya nih kalau si Opa Warren Buffett ditanya, dia akan jawab hanya ada perusahaan yang bagus banget sama yang biasa-biasa aja. Yang selain itu udah pokoknya. Nah, kalau saya coba mengkondisikan dengan kondisi kita, ya cuman ada 2, cyclical sama yang bukan growth juga ya, tapi yang pokoknya kira-kira ini perusahaan bukan yang cyclical. Jadi yang bisnisnya itu memang dia dia akan tumbuh terus gitu ya, misalnya kayak tadi perbankan ya kan, perbankan itu kan bisnisnya proxy ekonomi kita. Jadi kalau ekonomi kita bagus, bank pasti akan bagus gitu kan, karena dia kan mesin engine-nya ekonomi kita kan. Kalau ekonomi kita kan biasanya salah satu bahan bakar untuk bisa bergeraknya itu kan karena kredit perbankan juga. Jadi dia akan bergerak sebangun dengan perekonomian kita. Begitupun dengan konsumer. Kan GDP kita tuh kan GDP kita tuh berapa sih? Sekitar berapa? 26 triliun gitu ya. Kalau dalam dolar itu 1,3. GDP kita sekarang 20.000 triliunan, Pak. 20.000 ya. 20.000 triliun, kalau dalam US dollar sekitar 1,3, 1,2. Iya. 1,2 triliun. Itu 1,2 triliun. Ya. Itu 56%-nya itu kan dari consumer spending, belanja masyarakat. Jadi belanja masyarakat, nah, jumlah penduduk kita tuh 270 juta. Makin banyak penduduk itu kan makin bagus ya. Kita lihatlah Amerika juga kan 400-an juta, China 1,4, India 1,3. Itu rata-rata ekonominya resilient gitu ya. Dia nggak akan terlalu banyak terganggu oleh gejolak global karena demand dari domestiknya aja udah kuat. Nah, Indonesia juga sama. Nah, perusahaan-perusahaan yang hidupnya dari banyaknya jumlah penduduk gitu ya, kayak konsumer, perbankan. Bayangin, tiap satu bayi lahir itu kan merupakan satu unit output ekonomi juga gitu. Waktu dia belum bisa memiliki penghasilan, ya orang tuanya yang spending kan. Ketika dia sudah besar, dewasa, dia punya income, ya dia yang spending. Jadi jumlah penduduk itu akan paralel dengan kita punya GDP gitu. Gitu ya. Faktor demografi yang perusahaan-perusahaan yang bisnisnya akan bisa berjalan beriringan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan juga pertumbuhan GDP ini yang saya bilang yang non cyclical tadi. Jadi dia akan itu yang cocok dibeli untuk misalnya nabung saham ya, kalau ada kampanye yuk nabung saham, saham kayak gitu yang dibeli, bukan saham cyclical, bukan saham kayak transportasi, bukan kayak konstruksi, bukan kayak mining, tambang. Tadi ada disuruh katanya saham bank, belum tahu dia kita nampung saham bank banyak. So, bukan. Aku rekomendasi perbankan itu dari bulan Maret. Harusnya sih kalau sekarang Mei itu masih still harvest ya. Masih tetap panen gitu. Mungkin Om Kus bisa kasih sedikit cacingologi kali ya, kalau mau present 5-10 menit buat tahu biar Mbak Nadine bisa kebayang nih. Oke, kalau aku mungkin akan kasih historical aja ya, by global market, by visual ya, secara visualnya. Oke, kalau aku lihat sebentar nih ya, karena materinya malam ini paling berat nih dari semua sebelum-sebelumnya nih. Waktunya mepet, Bos.
Ya, siap. Jadi tema hari ini kan apa ya, remindset ya atau reinvesting ya. Jadi kan investing yang tadi ini saya juga sepakat sama Kang Edi sama Bang Risna. Sebelumnya kita selalu ini ya 3-1 ya, bearisnya 1, bullishnya 3 ya kan. Yang bearisnya nih, yang pro bearish nih masih Umar aja nih ya kan. Saya Krisna sama setiap narasumber selalu bullish gitu ngelihatnya. Jadi untuk minggu ini saya tetap still go ahead in bullish ya. Terusnya balik lagi di sini mungkin nggak ada disclaimer on, tapi profit and risk loss itu selalu ada ya, dinamika pasar itu selalu ada ya. Selalu ini juga saya ambil dari Kang Edi juga, mindset for investing ya, time frame-nya gimana, terusnya goal based return-nya seperti apa, bikin plan-nya seperti bagaimana, tentukan apa tipenya seperti apa, scalper kah, day trader kah, atau swing kah, atau investor kah. Oke, kalau tadi sempat dibahas ini, saya mencoba flashback ke belakang di 2008, 2010, 2011 sampai 2013. Waktu itu sempat ada namanya tapering off juga. Katanya IHSG nggak bisa tembus 4.500 ya Kang Edi ya. Dan akhirnya IHSG bisa tembus 5.000 dan sekarang juga teman-teman juga udah bisa perhatikan IHSG udah di berapa gitu, bahkan ATH lagi. Nah ini repeating sebenarnya yang ada siklus kayak 10 tahunan atau misalnya 5 tahun itu is koreksi-koreksi wajar aja, dan IHSG juga sebenarnya 5-10 tahun terakhir ini kita masih still bullish gitu ya kalau tren jangka panjangnya. Di bulan Maret waktu di saat di bottoming juga saya melihatnya is time to buy, terus saya di sini lihatnya apa namanya S&P ya, S&P 500-nya juga mau ada reversal, terus ya di Dow Jones-nya juga ada. Saya juga sempat bahas Hang Seng juga, dan beberapa bank perbankan saya lihat juga kayak malam ini kebetulan juga saya merhatikan ini kayak Visa, terus ya Deutsche Bank, Standard. Ini pada hijau juga perbankan Amerika, kayak BOA sendiri, Bank of America-nya juga di global, Nasdaq, bahkan saya bisa lihat juga S&P 500-nya sendiri mau ATH lagi. Jadi yang ditakut-takutinnya di mana nih gitu ya, ini dari sisi Amerikanya itu sendiri. And then next, kalau kemarin saya untuk time to buy ya, sekarang mungkin kalau misalnya saya lihat ini kita nih sedang di dalam fase D ya, fase kalau saya lihatnya pakai week of theory ya, ada namanya kayak kemarin ini contohnya disebut bisa dibilang spring test coba bikin ini tapi dia berbalik arah kembali ini ya. Nah ini jangan sampai kita lost momentum nanti di bulan Juni ya atau Juli, kemarin ada sahne juga. Biasanya bulan Juni atau Juli itu memberikan return cukup baik untuk IHSG. Mungkin nanti saya akan coba balikin lagi ya ininya by datanya. Nah di sini juga sektoralnya sendiri mungkin teman-teman melihat wah ada apa dengan PTBA, ada apa dengan ini ya pada turun ya sama sektor industri, basic industry. Tapi ada beberapa ini seperti saya Kang Edi untuk buy Astra, buy Unity Tractor ya, kemarin minggu lalu mungkin kelihatannya sini turun, cuman yang saya sama Kang Edi lihat mungkin secara weekly-nya ini mau masuk ke leading ya, udah mau masuk ini, kalau kemarin improving sekarang mau masuk ke leading untuk sektor industrinya itu sendiri. Dari propertinya juga harusnya sih minggu 1-2 minggu ke depan sendiri dia udah bisa masuk ke leading bagus, terusnya finansialnya juga oke. Sini yang saya lihat ini yang lagi turun atau bearish ini di sektor basic industry. Cuman di sektor basic industry ini saya melihat inkonya cukup kuat, dan beberapa saham basic industrinya juga udah berada titik-titik bottom, tinggal pembalikan arah. Mungkin bisa diperhatikan seperti INKP, Tekim atau MDKA. Tapi saya lebih sukanya di Antam ya. Karena secara 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, Antam secara labanya dia bagus banget, apalagi tahun lalu. Itu signifikan sekali untuk si Antam, dan saya masih suka. Lalu next, sebentar, saya coba buy data. Oke, yang tadi saya bagikan ya. Nah ini untuk data 15 tahun terakhir ya. Memang kalau misalnya kita lihat sell in May, tapi saya lihat 15 tahun terakhir ini probability-nya sendiri
kecil. Nah, ini saya ambil sebelum bulan Mei terjadi ya, masih bulan April. Tapi yang saya lihat nggak di bulan Mei-nya, tapi yang saya lihat ini di bulan Juni, di bulan Juli atau di bulan Agustusnya ini bagus gitu. Masih ada ruang atau peluang kita bisa apa ya, masih bisa cuan lah, masih bisa dapat untung kalau kita masih memilih yang tadi Bang Krisna atau Kang Edi ya fundamentalnya bagus atau ada pembalikan dari story-story fundamental laporan kinerja perusahaan itu sendiri 3 sampai ini. Bahkan perbankan sendiri masih bagus juga, jadi masih layak juga sih yang mungkin yang agak sedikit lagging ya di Mandiri karena hampir saya perhatiin 1 bulan terakhir ini kayak seperti nggak kemana-mana. Tapi cukup kuat juga titik-titik poin pentingnya di Mandiri ini nggak mau turun dari level 5.000 berarti ya masih bisa di hold atau buy akumulasi. Mungkin seperti itu ya Om Umar ya. Mungkin kalau dari sektornya yang jangka pendek ya, saya bilangnya jangka pendeknya bisa diperhatiin ya, gudang garam masih oke, bagus, cepinnya juga oke, aksesnya juga dari minggu lalu kita udah ada ini, XL-nya berada di level bottoming, ICBP-nya bagus. Nah, di sini yang agak kecil nih dekat benchmark-nya IHSG sendiri ada PT Bank Mandiri ya. Terusnya BRI-nya sudah perform, BSDE-nya perform, Indofood-nya juga kita dari bahkan dari sebelum bulan Maret kita rekomendasinya Indofood ya. Indofood, Unilever, ICBP ya harusnya sih masih maintain ya, masih bagus. Mungkin bisa diperhatikan ada MNC dan SCMA untuk medianya ya, untuk jangka pendeknya. Mungkin itu dari saya ya Pak Umar. Oke, makasih banyak Kang. Kita nih balik lagi nih sebenarnya Nadine mau tanya sama Kang Edi dulu. Jadi dari topik hari ini sebenarnya kan kita mau reprogramming nih. Kang Edi masih ada nggak Kang Edi? Kang Edi? Iya, masih. Ya, ini kan tadi sebenarnya ngasih slide nih yang isinya tentang beberapa statement itu. Mau saya bukain atau Kang Edi bukain kesimpulan dari jadi yang namanya reprogramming itu jadi kita mesti ngapain nih gitu loh, what to do? Jadi kalau reprogramming tadi yang saya tulis mungkin harus diulangi lagi aja ya. Jadi mau saya share di sini? Enggak usah lah. Jadi gini aja. Jadi yang pertama itu the best investing mindset-nya itu adalah ketika there is uncertainty in the market, itu we have to adopt a long-term perspective. Jadi kita harus tetap mempunyai perspektif untuk jangka panjang karena tadi saya pertama udah mengatakan bahwa investment is not a sprint, investment is a marathon, gitu kan. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah satu, stay disiplin. Disiplin. Kalau udah beli dan yakin bahwa itu punya fundamental yang bagus dan growth yang bagus di masa depan, ya sudah. Selesaikan itu. Misalnya untuk yang tahun-tahun mendatang nih nanti akan ada booming untuk electric vehicle kan. Nah, siapa aja sih perusahaan yang sudah masuk electric vehicle? Mungkin bisa di screen nanti, screening siapa aja yang sudah masuk dan siapa aja yang sudah mengeluarkan capital buat develop di electric vehicle itu. Nanti electric vehicle itu tidak akan dikuasai oleh Toyota saja atau Mitsubishi saja atau misalnya Daihatsu saja, malah mungkin perusahaan mobil dari Cina itu seperti NIO atau misalnya BYD itu dan juga Wuling mungkin juga akan menguasai market. Nah, itu siapa nanti yang jadi distributor di Indonesianya itu mesti tahu. Kemudian yang kedua, stay informed. Anda kalau mau jadi pemenang di market, mau cuan setiap hari, tidak perlu jago technical, tidak perlu jago fundamental. Yang harus Anda lakukan adalah Anda harus tahu first hand information, accurate first hand information. Perusahaan ini mau apa? Saya bilang BCA mau stock split jauh sebelum BCA ngumumin. Ya, atau misalnya Bank Mandiri mau stock split, saya jauh juga bilang tentang itu. Hal seperti itu sebenarnya sourcing-nya mungkin harus baik ya. Seperti itu. Yang kedua harus update ya Pak Edi ya. Apa? Harus update ya. Oh iya, jika Nadine masuk ke investasi saham, yang harus dilakukan adalah by second, detik ke detik harus tahu apa yang terjadi.
Jadi nanti kalau udah benar-benar misalnya benar-benar jadi investor, akan ada loss-nya juga ketika orang-orang yang bukan orang saham itu ngobrol, kita nggak nyambung. Oke. Gitu. Nggak nyambung ini Pak ngomongin Edi apa sih? udah di masa itu berarti ya. Well, enggak juga sih, cuma ya tetap aja lah. Saya gabungnya sama satpam, tukang bakso gitu ya. Kemudian ada rencana ya, punya rencana. Rencananya ada develop a clear investment plan that outlines your goals. Apa gitu loh, dalam berapa tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sebulan gitu kan. Harus ada itu, investment strateginya apa. Kemudian money management misalnya untuk yang sekarang sudah ada dan masuk dan punya uang 100 juta rupiah misalnya, punya uang 10 rupiah, biasakan beli 4 rupiahnya itu beli dan simpan di saham-saham yang bagus dan sudah turun lebih dari 30%. Buy and forget. Saya biasanya kalau di room saya bilang ya udahlah, beli sampai bego lah, dan beli aja itu. Artinya apa? Nanti juga balik lagi. Kenapa? Karena fundamentalnya memang bagus yang dibeli itu misalnya. Terus yang ketiga, be patient, sabar. Investing is a long-term game, and it's important to remain patient and avoid making rash decisions based on short-term market movements. Ya, jangan mau ditakut-takutin sama penggarisan. Wah, kemarin ada yang takut-takutin IHSG ke 6.200 kan gitu. Wah, semua takut gitu kan. Masih mending Kang kalau 6.200 ke 4.000 Kang. Makanya kan aneh banget gitu loh. Itu tuh kalau 4.000 tuh waktunya nyerok lagi tuh. Ada yang sampai 5.700 gua. Aduh, buat saya selalu menghitung IHSG berdasarkan GDP growth gitu kan. Sekarang dengan GDP growth selama 6 kuartal berturut-turut kita 5% terus, dan mungkin kita juga ditasbihkan sebagai menjadi 4 negara terbesar ekonomi di dunia di 2030 gitu. Harusnya Anda juga tahu, oh 6 tahun itu sebentar kok, 10 tahun itu sebentar kok. Saya ketemu Umar 2013 kalau nggak salah. Saya waktu itu nawarin BTC masih $400. Umar ketawa-ketawa aja kan. Nah, seperti itu sebentar banget. Sekarang ketemu Umar lagi seperti ini juga, gitu kan. Terus yang artinya gini, kalau based on GDP growth dengan 5% per tahun, katakanlah sekarang indeks per earnings kita di 516 untuk IHSG. 516 itu dengan IHSG sekarang di berapa nih? Di 6774 dibagi 516 itu berarti kan IHSG di bawah 13 PE ratio-nya. PE ratio rata-rata tertinggi IHSG itu sekitar 14,8, 15,3 itu. Jadi kalau misalnya stick kepada ke sana, kemudian mungkin tahun depan masih juga 4%, 5%, kemudian tahun berikutnya sampai tahun 2030 atau misalnya 2026 5% juga. Dan kemudian kita ingat GDP kita sekarang 19.700 triliun. Tahun depan mungkin 24.000 triliun. Tahun depannya lagi mungkin 30.000 triliun. Market cap kita berapa sih? Market cap kita Indonesia itu cuma 9.560 triliun. Artinya berapa persen dari GDP? Cuma 40% dari GDP. Amerika berapa persen dari GDP? 130% dari GDP. Berapa market global rata-rata? Rata-rata global itu 80%. Any market cap versus GDP di bawah 50% itu murah. Indonesia itu murah. Dulu saya ketika IHSG 2000, saya bilang IHSG ke 5000 diketawain. Habis-habisan diketawain. Ternyata IHSG 5000. Sekarang saya bilang IHSG mau ke 12.000 by 2025 atau 2026. Silahkan tertawa. Tentukan investasi Anda mau berapa. Catat ini. Kalau IHSG ke 2025 itu cukup mengalami kenaikan yang signifikan itu berarti Pak Edi ya? Ya, look, rata-rata PE ratio di Amerika itu di atas 30 kali. Ada yang 48 kali. Sekarang di kita di bank misalnya di BBRI misalnya. BBRI PE ratio-nya berapa sih? BBRI PE ratio-nya cuma 9 kali. Paling murah di antara BCA, paling murah atau bisa Bank Mandiri 9 kali, BBRI itu 12 kali, which is okay lah gitu loh. Setiap tembus 13 kali pasti ada yang profit taking. Tapi saya tetap target BBRI di 7.000-an gitu kan. Which is very simple gitu loh. Kenapa? Karena BBRI itu kan
minjemin ke Umar 100.000, bayarnya sehari 1.000 rupiah ya selama 3 tahun. Baliknya berapa tuh? 365.000 gitu kan. Oh iya, iya. Iya Itu kan, dahsyat tuh Kang, betul. itu dahsyat ya. Artinya Indonesia all in all sebetulnya tidak ada yang perlu ditakuti. Apa sih yang ditakuti? Kita stable kok politik. Orang-orang yang di bawahnya aja ngerame-rame, orang ketua partai politiknya ngopi-ngopi terus setiap malam gitu kan. Kitanya aja yang berisik aja di bawah buzzer-buzzernya saling ini saling tuduh gitu loh. Orang ketua-ketuanya, para pejabat politiknya santai-santai aja tuh gitu kan. Artinya Kang, kemarin Kang Kus nanya ngomong nih ketika kita ngomongin Indonesia market election year tahun depan, ini last question. Impact election year ada consumer spending index itu gimana ngomong jadinya? di setiap gini, IHSG selalu mengikuti calon presiden yang disukai oleh market gitu kan. Sekarang tinggal ditentukan aja mana sih dari 3 calon presiden itu yang disukai oleh market yang kira-kira bakal membawa market naik gitu kan. Quote unquote apakah dia market friendly atau tidak market friendly. Karena biasanya kalau market berpikir bahwa this going to be like better gitu ke depannya, maka IHSG-nya naiknya kencang juga. Dan kalau pemilu itu yang rata-rata setiap pemilu itu mengeluarkan dana misalnya di atas 100 triliun, artinya dari APBN kan cuma berapa? Cuma 9 triliun, tapi biasanya kelipatan money politics-nya ya banyak banget gitu kan. Nah, kalau misalnya 90 atau 100 triliun katakanlah ini high figures gitu ya, estimates gitu. 100 triliun itu dibelanjakan apa sih kalau misalnya satu orang dapat 100.000 buat milih gitu kan. Money politics misalnya, dan itu memang terjadi lah, kita nggak usah nutup-nutupin. 100.000 ya orang beli Indomie lah buat makan, beli rokok lah, beli pulsa lah 10.000 gitu kan. Artinya apa? Oh, Telkom bagus lah, there is nothing wrong with Telkom dengan kondisi mau pemilu kan, saham-saham pemilu kan cuma consumers dan Telkom kan masuk consumers ya kan. Kemudian apa ICBP biasanya ada ini juga ya Kang Edi ya, ada black campaigns untuk nyebarin hoax dulu yang paling cepat ya kan, itu kan jadi spending juga ya. Ya itu kan ke pulsa spendingnya kan, ke pulsa spendingnya. Kenapa? Karena orang kan sekarang lebih suka main TikTok, suka misalnya chat pakai WA, kemudian ada Instagram, ada YouTube kan, which is data ya, gitu loh, data gitu loh. Jadi saya sih cuma berpikir bahwa Telkom ke depan, saya udah ngingetin dari tahun berapa gitu loh. Kalau misalnya nanti voice itu gratis, yang harus dilakukan oleh para telekomunikasi ini adalah bagaimana caranya memanfaatkan teknologi sedemikian rupa, digitalnya seperti apa, nanti holo teknologinya seperti apa. Saya bicara sama Kuswara misalnya, nanti nggak usah ketemu sama Kuswara di mana, saya muncul di depan Kuswara berupa hologram, gitu kan? Iya kan, itu akan terjadi loh. Kemudian nanti, iya. Kita nggak pernah tahu kan, kita masih pakai telepon umum, ada handphone kan, nggak percaya kan. Dulu saya dibelikan kantor saya handphone tahun 98 tuh segede bata gitu loh. Handphone apa, setiap keluar saya malu juga bawanya. But kemudian berevolusi dan sekarang menjadi smartphone gitu loh, yang semakin canggih dan semakin canggih. So there is nothing, nggak ada yang tidak mungkin. Pasti terjadi, termasuk juga di market Indonesia. Jangan mindsetnya adalah jangan terpukau sama short term movements gitu. Biasa aja, nggak usah kaget-kagetan juga. Gitu Kang. Oke, siap. Oke, kalau gitu Kang Edi, Mbak Nadine, ini sudah jam 9.07. Monggo kalau mau di sum up, dibikinin summary-nya aja, betul. Oke, baik. Mungkin sahabat Lotus dan sobat investor ada yang ingin bertanya tidak ini ya? Kita coba cek dan dicek dulu nih, Mas Umar. Sebentar. Ini kita cek dan dicek. Boleh unmute juga sih kalau mau nanya sih. Ya, atau raising hand aja kali ya kalau mau cepat, raising hand aja. Ya. Jadi kita bisa gitu lah. Soalnya dari tadi di mute. Atau ada yang ingin raise hand, yang ingin bertanya nih untuk partisipan, mungkin boleh nih. Kalau nggak mau di mute, unmute, boleh di chat di kolom chatting.
Atau kalau udah cukup jelas, kita mungkin bisa closing untuk malam hari ini, gimana nih kira-kira? Ya, kalau Soalnya Kang Edi, Mas Krisna, sama Mas Puswara dari tadi tuh menjelasinya simple, enak dimengerti juga ya, sobat investor dan sahabat Lotus ya. Jadi mungkin udah pada paham semua ini. oke. Mbak Nadine, ada yang nanya nih, sorry aku potong. Oke, Nanya baik. PTBA ke depan gimana untuk dividennya? Bulan Juni Oke, PTBA. baik. PTBA Mungkin gimana Kang nih Edi ke depannya mau untuk bulan Juni? Kang Edi mau jawab PTBA, Kang Edi? Biasanya BUMN itu quote unquote dipaksa ya untuk memberikan dividen 50% minimal. Oke. Jadi kalau misalnya PTBA di tahun 2020 itu misalnya dividennya 2022 itu misalnya earning per share-nya kan Rp1.092 kan. Kalau 50% kan harusnya Rp500 di PTBA, dividen per share-nya. Dividen ya, bukan dividen, karena bahasa Inggrisnya dividen. Jadi kalau misalnya lihat earning per share BCA di tahun 2022 1092, maka kita bisa berharap minimal misalnya Rp500 atau paling minimal banget Rp400 per saham. Dengan kondisi itu artinya dibanding dengan harga saham sekarang di 3.690, dividen payout ratio-nya itu hampir di atas 10% kan. Artinya 500 atau 400 dibagi Rp3.690 gitu. Yield-nya, dividen yield. Dividen yield-nya, which is dividen yield-nya, which is bagus ya dibanding misalnya inflasi yang 4,33% gitu kan. Kita kan selalu membandingkan investasi dengan inflasi. Seperti misalnya kita masuk ke depositonya 3,5% misalnya per tahun. Sementara inflasinya 4,3%, maka secara buku harusnya secara teori kita rugi 1,3% gitu kan, karena value-nya itu berkurang, nilai uangnya itu dari segi inflasi itu berkurang. Biasanya kita bisa beli combro atau bisa beli cireng misalnya 1.500, sekarang udah 2.000, artinya nilai uang Anda sudah berkurang sebanyak 20% dari real money-nya. Jadi buat saya kalau misalnya ngelihat bahwa BUMN itu dipaksa quote unquote untuk menyerahkan 50% dari laba bersihnya untuk dividen, maka untuk PTBA kemungkinan maksimalnya 510 atau Rp520 per saham. Mungkin seperti itu ya. Oke, berarti kita akumulasi ya. Tapi tunggu dulu, satu dulu Kang Edi, gimana? Karena kita harus ingat bahwa para bank-bank itu banyak dihimbau untuk tidak lagi memberikan pinjaman atau dana injeksi kepada perusahaan batubara. Jadi kemungkinan bahwa PTBA juga mungkin perlu retain earnings juga, artinya supaya PTBA nggak pinjam. Mungkin kalau misalnya seperti itu, maka kita cuma bisa berharap mungkin 35%-an lah, atau cuma Rp350, which is still good lah, masih 10% dari saham ya, dari harga saham sekarang misalnya. Jadi buat saya, tapi itu untuk global ini ya, untuk global awareness ya, artinya secara global bank-bank diminta untuk tidak lagi memberikan pinjaman kepada sektor batubara gitu, atau fosil atau sektor fosil, energi fosil gitu kan. Walaupun market share-nya batubara itu sekarang masih 49% ya dibandingkan misalnya yang lain-lain. Dan sekarang orang-orang udah mulai agak mencibir tentang green energy ini. Karena ternyata kayak misalnya wind energy itu mahal juga gitu kan. Kemudian untuk di kita misalnya kita pakai wave misalnya, atau pakai solar atau sinar matahari, itu enggak semua daerah di Indonesia yang kena sinar mataharinya kencang banget gitu. Tapi sekarang kan sudah ada teknologi bahwa sinar matahari sekecil apapun bisa menghasilkan energi seperti itu. Itu aja mungkin untuk PTBA. Oke, baik. Terima kasih banyak Kang Edi. Mas Umar, gimana? Ada tambahan lagi? Karena sudah waktu jam 21.12, kayak ini closing jam Mbak Nadine. Oke, baik. Nah, sahabat Lotus dan sobat investor, itu dia tadi perbincangan kita dengan Kang Edi. Ada juga Mas Umar,
Mas Kuswara dan Mas Krisna ya, sahabat Lotus dan sobat investor. Jadi ada beberapa tadi yang kita bahas mengenai The Fed saat ini berada di 5.25 basis point. Yang kita nggak tahu nih, apakah The Fed ini akan menaikkan kembali suku bunganya atau tidak. Tetapi The Fed sudah tidak menaikkan suku bunga se-hawkish tahun lalu ya, sobat investor dan sahabat Lotus. Nah, mengenai sell in Mei juga, dari kitanya sendiri karena Mei belum berakhir dan terpantau masih net buy juga nih, serta justru tadi seperti yang Kang Edi bilang, pada saat ini justru tuh kalau bisa kita membeli nih, waktunya untuk buy bagi sahabat Lotus dan sobat investor yang ingin berinvestasi. Tapi jangan lupa juga perhatikan sentimen global maupun komoditasnya nih ya, sahabat Lotus dan sobat investor. Oke, baik. Nah, untuk Mas Umar mungkin ada yang mau ditambahin? Kalau dari saya mungkin tadi bahwa reprogramming yang dibentuk hari ini oleh Kang Edi, satu kembali ke kita lagi ya, risk profile kita gimana kita nentuin. Tapi yang paling penting di sini kita mau bahas bahwa yuk coba geser agak long term perspektifnya. Jadi ke depan itu bukan nggak boleh jadi trader, tapi paling nggak ada satu view yang lebih long term aja gitu. Di investasi itu it's a marathon, bukan sprint gitu ya. Terus yang kedua ada stay disiplin. Yang sekarang ini kita kalau mau dapat info wajib menang di market tuh kayaknya tadi ada stay informed, first hand information, rank 1 bahasa kerennya gitu. Terakhir perihal money management aja. Jadi harusnya sih dikombinasikan semuanya sesuai dengan risk profile, dan jangan lupa tadi ya digeser ke long term perspective. Long term perspective means nggak pakai hutang yang pasti. Itu yang Om ya. Itu sih biasanya kalau ada bahas hutang nih anti banget gitu. Terus ada yang mau tambahin apa enggak? Saya cukup, Om Umar. Oke, kalau gitu semuanya terima kasih banyak para peserta, para panelis. Ini ada Kang Edi, ada Kang Krisna, Kang Kuswara, dan special host dari Mbak Nadine. Special thanks buat IDX Channel. Mudah-mudahan tetap jaya. Oh, jaya lagi. Mudah-mudahan jos, tapi jaya pasti jos, Bos. Nggak boleh iklan setia. Oke. Sampai jumpa di next session. Mudah-mudahan jaya terus. Sampai jumpa minggu depan. Sahabat Lotus dan sobat investor, terima kasih Kang Edi, Mas Umar, Mas Kuswara, dan Mas Krisna. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Thank you, Nadine. Terima kasih, Nadine. Terima kasih, Dex. Terima kasih, Kang Edi.